Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rani Kisti, merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Anak Usia Dini tahun angkatan 2019 Universitas Syah Kuala. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis ruangan, penataan ruangan, perlengkapan belajar dalam pengelolaan kelas dan lingkungan belajar pendidikan anak usia dini. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu prinsip umum penataan ruangan. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD menyatakan bahwa yang pertama itu satuan PAUD haruslah aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah. Yang kedua itu satuan PAUD haruslah sesuai dengan tingkatan perkembangan dari si anak. Nah, yang ketiga itu, satuan PAUD haruslah memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu ada jenis ruangan. Nah, ada dua jenis ruangan. Yang pertama itu ruangan outdoor dan yang kedua itu ada ruangan indoor. Nah, lingkungan belajar outdoor adalah lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar sekolah. Misalnya musola, kamar mandi, lapangan, tempat berkebun, dan yang lainnya. Lalu ada dua alasan penting mengapa ruangan outdoor anak sangat diperuntukkan untuk anak usia dini. Yang pertama itu banyak kemampuan anak yang harus dikembangkan dan juga didapatkan oleh anak. Maka dari itu perlu adanya wadah untuk memperlancar proses perkembangan anak dengan cepat. Yang kedua itu ada kebiasaan orang tua yang menjauhkan anak dari area bermain dan lebih memberikan anak-anak tontonan atau bermain komputer. Selain itu, faktor lingkungan yang tidak aman membuat orang tua khawatir dan menjauhkan anak mereka untuk bermain di luar. Padahal dengan anak bermain di luar, anak langsung memberi pengaruh besar bagi anak karena anak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan lingkungan belajar indoor. Pengelolaan lingkungan belajar indoor adalah pengaturan ataupun penataan waktu, tempat, dan suasana belajar di dalam gedung ataupun kelas. Ukuran kelas pun disesuaikan dengan jenis kegiatan dan juga jumlah anak. Nah, ruang kelas perlu dirancang agar menyenangkan dan dindingnya berwarna-warni karena hal tersebut sangat disukai oleh anak. Tetapi warna-warna tersebut tidak boleh terlalu ramai karena dapat mengalihkan perhatian si anak. Selanjutnya ada model-model pembelajaran indoor. Nah, yang pertama itu ada model pembelajaran kelompok. Di dalam model pembelajaran kelompok ini terdapat kelompok-kelompok yang besar ataupun kelompok yang kecil. Lalu ada ruangan tempat kegiatan pengaman. Nah, tempat kegiatan pengaman ini dilakukan setelah anak melakukan kegiatan di kelompoknya. Selanjutnya itu ada model pembelajaran sudut. Nah, model pembelajaran sudut ini ada beberapa sudut. Yang pertama itu ada sudut keluarga, yang kedua itu ada sudut alam sekitar, yang ketiga itu ada sudut kebudayaan, yang keempat itu ada sudut ketuhanan, yang kelima itu ada sudut pembangunan. Lalu ada model pembelajaran sentra. Nah, di dalam sentra ini terdapat 10 sentra. Yang pertama itu sentra main peran, yang kedua itu ada sentra alam, yang ketiga itu ada sentra kebudayaan ataupun seni, yang keempat itu ada sentra musik dan gerak, yang kelima itu ada sentra memasak, yang keenam itu ada sentra manipulatif, yang ketujuh itu ada sentra komputer, yang kedelapan itu ada sentra balok, yang kesembilan itu ada sentra alat permainan, dan yang terakhir itu ke-10 ada sentra perpustakaan dan buku-buku. Lalu yang terakhir itu ada model pembelajaran area. Nah, model pembelajaran area ini ada 10 juga. Yang pertama itu area sains, dan yang kedua itu area musik, yang ketiga itu ada area agama, yang keempat itu ada area balok, yang kelima itu ada area matematika dan berhitung, yang keenam ada area seni dan motorik halus, yang
ketujuh itu ada area bahasa, yang kedelapan itu ada area baca tulis, yang kesembilan itu ada area drama, dan yang terakhir itu ada area pasir. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dan model-model pembelajaran tadi, selanjutnya ada penataan ruangan outdoor. Nah, yang harus diperhatikan, yang pertama itu tidak ada hewan berbahaya ataupun hewan yang menyengat. Yang kedua, jika ada pasir di lapangan tersebut, tutup bak pasir jika tidak digunakan. Lalu yang ketiga itu ada area basah didekatkan dengan sumber udara. Nah, yang keempat itu diberi pagar pembatas agar anak tidak keluar dari kawasan sekolah. Nah, yang kelima itu ada pagar bisa dijadikan sentra berkebun. Misalnya di dekat pagar itu ditumbuhi tanaman-tanaman menjalar. Lalu selanjutnya itu ada penataan ruangan indoor. Nah, yang harus diperhatikan itu yang pertama ada papan tulis dibuat rendah agar anak mudah mencapainya. Dua, adanya tempat memajang karya anak, baik itu dinding ataupun lemari. Yang ketiga itu ada anak mampu bermain di kelasnya. Yang keempat itu ada letak lemari buku yang strategis. Yang kelima itu ada sentra disusun secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keenam itu ada antara ruangan yang satu sama yang lain diberi pembatas. Nah, yang terakhir itu ada perlengkapan belajar. Yang pertama itu adanya meja dan kursi. Nah, meja dan kursi dibuat sesuai dengan ukuran anak. Lalu yang kedua itu adanya alat tulis seperti pensil, buku gambar. Lalu adanya loker untuk menyimpan segala peralatan-peralatan anak. Yang selanjutnya ada alat peraga. Selanjutnya itu yang terakhir ada APE, alat permainan edukatif. Contohnya itu balok, puzzle, dan meronceng. 3. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman menyukai video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.